Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Puji Retno Hartining Tias menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali yang disiarkan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Program ini bertujuan untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Sahabat bahasa, dalam siaran Bincang Bahasa dan Sastra kali ini, kita akan membahas sastra dan kritik sastra. Sehubungan dengan hal itu, di tengah kita telah hadir Profesor Dr. Nyoman Darmaputra M.Lic. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Prof. Darma lahir di Denpasar 5 Desember 1961. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prof. Darma. Ini sekarang tanggal 3, tanggal 5 2 hari lagi. Semoga sukses, sehat selalu, dan bahagia selalu. Jangan lupa, Prof. Terima kasih. Terakhir, tahun 2018, Prof. Darma menjadi dosen tamu di University of Glasgow, UK, 2-10 Maret 2018. Disertasi beliau diterbitkan di Leiden. Jarang sarjana Indonesia karyanya diterbitkan oleh KITLV. Tahun 1999 sampai sekarang, Prof. Darma Putra menjadi juri hadiah sastra Rancage untuk Sastra Bali. Tahun 2016 sampai sekarang, Prof. Darma juga menjadi Mitra Bestari Aksara, jurnal bahasa dan sastra yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Di tahun yang sama, Prof. Darma juga menjadi Mitra Bestari Atavisme Jurnal Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, demikian sekilas biodata tentang narasumber kali ini. Selamat datang, Prof. Darma. Terima kasih. Oke. Apa kabar, Prof? Kabar baik sekali. Oke, alhamdulillah, dan senang sampai di Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali ya, Prof ya. Ya, ini studio yang nyaman sekali. Baik, terima kasih Prof atas pujiannya. Baik Prof, berkaitan dengan topik kita kali ini ya Prof ya, sastra dan kritik sastra. Nah, saya ingin bertanya Prof, berkaitan dengan apa sastra dan kritik sastra itu sendiri Prof. Ya, kalau kita berbicara sastra dan kritik sastra, mungkin ada baiknya kita mulai dengan memberikan penjelasan dasar apa itu sastra, kemudian apa itu kritik sastra. Sastra adalah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai medium untuk menyampaikan pesan dengan cara estetik. Mungkin ada karya seni lainnya yang tidak menggunakan bahasa, walaupun ada pesan dan dibuat dengan estetik, tentu itu bukan karya sastra. Jadi penekanannya adalah pada penyampaian dengan bahasa, estetik, dan ada pesan tertentu. Sedangkan kritik sastra itu adalah usaha untuk mengulas, mengungkap, mengevaluasi makna atau maksud yang terkandung di dalam karya sastra. Alangkah baiknya kalau sebuah karya sastra yang ditulis dengan indah, dengan pesan moral tertentu, diulas, diungkapkan, dibagi kepada para pembaca. Nah Prof, kalau untuk kritik sastra yang baik itu seperti apa Prof? Ya, tadi kita sudah mencoba memahami apa itu kritik sastra, sedangkan kalau kita berbicara kritik sastra yang baik, itu adalah kritik sastra yang mampu, pertama, mengungkapkan makna dari karya sastra, kedua, mengungkapkan pesan terlepas dari sama atau tidak maksudnya dengan apa yang ditulis pengarang. Itu artinya kritik sastra yang baik itu selalu bisa menemukan hal-hal lain
hal-hal yang tidak terduga dari pengarangnya sendiri. Jadi berapa bagusnya kalau seorang kritikus sastra mampu menyampaikan aspek estetika dan juga pesan yang ada dalam karya sastra. Nah, Prof, kalau untuk hubungan karya sastra dan kritik sastra itu sendiri seperti apa, Prof? Ya, saya kira sastra dan kritik sastra itu dua hal yang berhubungan secara resiprokal. Artinya hubungannya saling memberi. Yang pertama, betapa sepinya dunia sastra kalau misalnya karya-karya yang ada ditulis oleh pengarang tidak diisi, tidak ada ulasan tentang karya itu. Jadi tidak banyak yang bisa memahami makna atau maksudnya secara optimal. Sementara kalau kita lihat dari kritik sastra, kita melihat bahwa kritik sastra hanya bisa ada kalau ada karya sastra. Jadi dengan penjelasan demikian, kita bisa melihat hubungan antara keduanya itu saling memberi dan menerima. Kita lihat ada banyak sekali penulis-penulis yang secara jujur mengatakan bahwa dia surprise atau mendapat hal yang menyenangkan, masukan yang baik setelah membaca ulasan-ulasan dari para kritikus sastra. Sebagai contoh misalnya, Putu Wijaya menulis begitu banyak karya sastra, dan ketika kritikus sastra Ignaz Kleden mengeluarkan ulasannya, Putu Wijaya merasa sangat senang bahwa kritikus sastra, dalam hal ini Ignaz Kleden, mampu mengungkapkan banyak hal dari karya Putu Wijaya yang sebetulnya Putu sendiri tidak serta-merta pernah berpikir seperti itu. Baik, Prof. Kalau wacana yang saya pernah mendengar ini ya, Prof, ya, bahwa setelah Habib Yasin meninggal dunia di Indonesia itu krisis kritikus sastra. Bagaimana dengan pandangan seperti itu, Prof? Ya, terima kasih Retno, dan bagus sekali menyebutkan nama Habib Yasin. Mungkin perlu juga disampaikan sedikit bahwa Habib Yasin itu adalah dokumentator sastra yang mengembangkan dokumentasi sastra Habib Yasin di Taman Mini di tim Taman Ismail Marzuki Jakarta. Jadi setiap pengarang waktu itu tahun 60-an, akhir 70-an, 80-an, kalau menulis karya sastra, menerbitkan buku, pasti berharap Habib Yasin bisa membaca dan Habib Yasin memberikan ulasan. Jadi saat itu Habib Yasin dikenal sebagai paus sastra yang banyak mengulas karya sastra dan menemukan keistimewaan buku sastra, entah kumpulan puisi atau kumpulan cerpen. Setelah Habib Yasin meninggal, kalau tidak salah tahun 2000 ya. Tahun 2000 kemudian seolah-olah tidak ada lagi paus sastra sedetil beliau. Tentu saja sebetulnya kita berharap Habib Yasin bisa hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau dia meninggal dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan berarti tidak ada kritikus sastra. Kita lihat banyak sekali kritikus sastra yang muncul dan mereka menulis di koran-koran yang dimuat biasanya pada harian mingguan, entah di Kompas, entah di Republika, sampai juga di Bali Post. Jadi tradisi kritik sastra tetap berlanjut walaupun mungkin tidak sesemarak kehidupan cabang kesenian lainnya dalam kehidupan kita. Nah, baik Prof, terima kasih. Kalau kedudukan kritik sastra dalam studi sastra itu seperti apa, Prof? Ya, kalau kita berbicara tentang kedudukan kritik sastra di dalam studi sastra, mungkin kita bisa melihat dulu kerangka dasarnya. Di dalam studi sastra kita mengenal ada 3 hal yang dipelajari. Yang pertama itu adalah sejarah sastra, yang kedua teori sastra, yang ketiga adalah kritik sastra. Jadi di dalam studi sastra itu ada segitiga sama sisi antara sejarah sastra yang membicarakan bagaimana perkembangan karya sastra, siapa saja pengarang yang telah berkarya, bagaimana kecenderungan tema dan estetika karya sastra, misalnya dalam konteks Indonesia. Jadi sejarah sastra perlu sekali diketahui agar pemahaman kita tentang sastra menjadi lebih baik. Kemudian teori sastra itu memberikan kita kerangka pikir, alat untuk menganalisis karya sastra. Misalnya ada teori resepsi sastra.
Itu artinya kalau kita menggunakan itu menganalisis karya sastra, kita perlu menggali sebanyak mungkin bagaimana penerimaan karya sastra dari pembaca. Kalau kita menggunakan teori semiotik, berarti kita wajib membahas tanda-tanda yang ada di dalam karya sastra. Jadi sejarah sastra, teori sastra, kedua-duanya perlu untuk kritik sastra. Dan kritik sastra juga lama-lama akan menjadi bagian dari sejarah sastra. Kemudian kritik sastra juga berkontribusi untuk menawarkan konsep atau teori-teori pendekatan baru kepada teori sastra. Jadi saya istilahkan dalam studi sastra, sejarah sastra, teori sastra, kritik sastra adalah semacam segitiga sama sisi. Oke, baik Prof. Kalau demikian kritik sastra dalam studi sastra. Lalu apakah kritik sastra itu dapat dibeda-bedakan atau memang satu adanya, Prof? Ya, sebetulnya apapun di dunia ini tidak ada yang homogen. Pasti heterogen, bentuknya banyak, tergantung dari konteksnya. Kalau untuk kritik sastra misalnya, kita bisa membedakan ada kritik sastra akademis yang ditulis oleh mahasiswa, dosen atau peneliti yang bergerak di dunia kampus. Mereka menulis skripsi untuk tugas akhir atau tesis atau disertasi, atau juga menulis makalah untuk seminar atau publikasi di jurnal ilmiah. Itu kritik sastra akademis karena mereka menganalisis dengan tata cara dan metodologi yang sudah jelas. Ya. Yang satu lagi adalah kritik sastra media massa. Itu yang banyak ditulis dan dimuat di koran-koran. Bentuknya biasanya lebih singkat, mungkin hanya 700 kata, berupa esai. Kalau yang tadi itu makalah, skripsi, tesis. Kalau yang kritik sastra di media massa, biasa kita kenal dengan artikel atau esai. Substansinya kurang lebih sama, tujuannya kurang lebih sama untuk mengungkapkan keindahan, pesan, kekuatan, dan juga mungkin sedikit kelemahan dari karya yang ada. Bedanya adalah satu lebih panjang bentuknya sesuai dengan ketentuannya, yang satu lebih ringkas dan to the point. Baik Prof, itu tadi kritik sastra ya Prof ya, berdasarkan dapat beda-bedakan atau satu adanya. Lalu Prof, selain Ignaz Gleeden tadi Prof, adakah kritikus-kritikus sastra di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai penggantinya H.B. Yasin? Ya, kalau kita bertanya apakah ada pengganti H.B. Yasin, jawaban singkatnya tentu saja tidak, karena H.B. Yasin itu tidak pernah bisa digantikan. Tetapi kalau kita lihat semangatnya, semangat H.B. Yasin dalam menulis kritik sastra terus menggema, merasuk hati para peminat sastra sejak dulu sampai sekarang. Dan karya-karya mereka bisa kita lihat seperti yang saya katakan tadi, terbit di koran-koran atau sekarang juga terbit di blog-blog yang tempat mereka mempublikasikan karya sendiri, dan juga mewarnai kritikus yang bergerak di dunia akademisi. Karena bagaimanapun juga kalau mereka ingin melakukan penelitian sebelumnya terhadap karya sastra yang ada, kemungkinan besar mereka juga akan bertemu karya-karya kritik sastra H.B. Yasin. Prof, menggelitik saya Prof. Kira-kira pandangan Prof melihat kritikus sastra yang berlatar belakang akademisi dan yang bukan akademisi, timbangan karya mereka dalam sumbangan kritik sastra Indonesia itu seperti apa Prof? Ya, karena mereka merupakan dua kategori kritik sastra yang berbeda, tentu saja ada karakteristik yang membedakan keduanya sehingga bisa mewarnai perbedaan secara menyeluruh. Yang pertama itu kalau kritikus sastra akademis, karena mereka bertolak dari metode dan teori dan mereka harus memberikan justifikasi secara panjang lebar, seringkali kemampuan mereka untuk menggali kehebatan estetika pesan karya sastra itu tidak sebanyak energi yang digunakan oleh kritikus sastra di media massa. Karena kalau di media massa mereka bisa langsung mengatakan kumpulan puisi ini menampilkan hal baru terlihat pada pilihan kata dan tema. Kumpulan cerpen ini merupakan karya yang inovatif karena berbeda dengan sebelumnya. Kalau di dalam
karya kritik sastra akademis, hal seperti itu harus diawali dengan pendahuluan, rumusan masalah, sehingga kajian yang sebetulnya cukup dalam tenggelam di dalam urean-urean formalitas yang lain. Sehingga kebanyakan dari kita lebih senang membaca artikel yang membahas karya sastra karena dengan cepat bisa menangkap makna karya sastra. Baik Prof, ini pertanyaan yang paling penting dari topik pembicaraan kita kali ini. Ya. Nah, syarat apa ataukah ada syarat khusus untuk menjadi seorang kritikus sastra, Prof? Ya, ini pertanyaan yang penting sekali. Saya kira jawabannya adalah pertama, seorang kritikus sastra, baik dia mengikuti jalur kritik sastra media massa maupun kritik sastra akademis, syarat pertamanya adalah dia harus senang dan banyak membaca karya sastra. Dengan banyak membaca karya sastra, dia bisa memberikan gambaran, membuat generalisasi dan juga penilaian dengan mudah ketika dia membaca karya sastra baru untuk dia kritik. Kemudian syarat kedua, tentu mereka harus mempunyai kemampuan untuk menulis juga. Jadi writing is an art. Jadi menulis itu sebetulnya sebuah seni. Walaupun orang hanya mengatakan bahwa yang penting ide sampai di pendengar atau target pembaca, sebetulnya kalau kritik sastra itu juga merupakan seni. Seseorang harus mampu menulis dengan baik, tak kalah indah dan menariknya dengan karya sastra yang dibahas. Jadi pendek kata, untuk yang kedua harus bisa menulis dengan baik. Baik itu bisa lugas, logis, dan kalau dalam bahasa Bali itu ada lengut, jadi 3L, lugas, logis, lengut. Lengut itu enak dibaca. Nah, syarat yang ketiga adalah rajin membaca pengetahuan-pengetahuan sosial, budaya, termasuk juga keagamaan, lingkungan, gender, yang diperlukan ketika menghadapi karya sastra bertema tertentu. Kalau misalnya kita membaca novel Laskar Pelangi misalnya, paling tidak seorang kritikus sastra itu mengerti perkembangan pendidikan, kemudian mengenal juga konsep-konsep tentang keterpencilan, kemiskinan, dan seterusnya. Kalau mereka punya pengetahuan seperti itu, mereka akan bisa melihat novel Laskar Pelangi itu berbicara mengenai banyak hal, sehingga banyak hal yang bisa diungkap, tentu saja pengungkapannya dengan cara singkat, padat, dan menarik. Jadi itu 3 syarat kalau ingin menjadi kritikus sastra yang baik. Nah, itu tadi yang paling penting, Prof. Nah, kalau kita mau menulis kritik sastra, Prof, apa yang pertama patut kita pelajari dari karya sastra itu sendiri? Ya, kritikus sastra harus membuka diri setulus-tulusnya kepada isi karya sastra yang hendak dikritik atau hendak dikaji. Maksudnya adalah tenggelamkan diri kepada karya sastra, dengar apa yang dikatakan bait demi bait, kalimat demi kalimat, atau halaman demi halaman. Setelah itu baru pikirkan dalam konteks apa karya sastra ini penting. Apakah dalam estetika ucapannya, mungkin bandingkan dengan karya lain yang sudah pernah dibaca sebelumnya, atau dalam hal kebaruan tema, misalnya dari dulu tidak ada orang pernah menulis tentang sekolah roboh seperti Laskar Pelangi, tiba-tiba ada karya, harus mampu mengatakan ini temanya baru. Atau mungkin juga dalam hal jenis karya yang ditulis. Kalau misalnya kita membedakan karya sastra itu menjadi 2 secara makro, yang realis dan yang absurd atau yang abstrak. Apakah ini termasuk yang absurd atau yang abstrak? Jadi kalau sudah mau membuka diri dengan menenggelamkan diri ketika membaca karya sastra, niscaya kita akan bisa mendapatkan mutiara-mutiara yang ada di dalam naskah yang kita baca. Begitu ya, Prof ya. Ya. Ini pertanyaan 2 di penghujung acara pertemuan kita hari ini ya, Prof ya. Nah, kalau untuk memahami karya sastra, memahami atau mencari makna karya sastra, apakah seorang kritikus itu boleh bertanya kepada pengarangnya? Hukumnya seperti apa itu? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan sering juga ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa kami di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Pak, kalau kita tidak mengerti apa maksud puisi ini, tidak paham apa arti cerpen ini, apakah boleh kita bertanya kepada pengarangnya? Pertama, tentu saja boleh, dan kita berharap pengarangnya mau menjawab. Kedua,
persoalannya muncul kalau misalnya pengarangnya tidak berselera untuk menjawab. Yang kedua, mungkin juga pengarangnya sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi. Di dalam kritik sastra, di dalam teori sastra, maksud saya teori sastra, kita mengenal ada 4 pendekatan dalam menganalisis karya sastra. Yang pertama itu pendekatan mimetik yang melihat karya sastra itu sebagai penggambaran dari realitas, tiruan dari kehidupan sosial. Itu yang mimetik. Kemudian yang pragmatik, ya, yang melihat dari apa manfaat karya sastra itu, terutama dilihat dari arti karya sastra itu bagi masyarakat. Yang ketiga itu pendekatan ekspresif, yaitu pendekatan dengan melihat bagaimana pengarang apa yang ingin disampaikan. Nah, pendekatan ekspresif inilah yang merupakan legitimasi dari jawaban tadi, bahwa seseorang boleh bertanya kalau dia ingin menerapkan pendekatan ekspresif, bertanya kepada pengarang. Tentu yang terakhir, yang keempat, ada juga pendekatan yang reseptif, yang sama dengan yang pragmatik itu sebetulnya melihat bagaimana pembaca menerima. Nah, kalau ingin ekspresif, silakan tanyakan pengarang, terlepas dia mau menjawab atau tidak. Kemudian kalau ingin mengabaikan pengarang, boleh juga dengan pendekatan mimetik atau objektif atau reseptif. Kalau reseptif, tanya pembaca. Tanya pembaca A, Anda sudah membaca novel Siti Nurbaya? Sudah. Apa kesan Anda? Rekam. Tanya B, tanya C, kemudian analisis mengapa terjadi perbedaan dari satu pembaca dengan pembaca lain. Itu pendekatan karya sastra, dan jawaban untuk pertanyaan apakah kita boleh bertanya kepada pengarang, tentu saja boleh. Nah, baik Prof. Saya teringat kembali, Oktober yang lalu Balai Bahasa Provinsi Bali bekerja sama dengan HISKI Komisariat Bali telah melaksanakan sayembara kritik sastra. Nah, bagaimana naskah-naskah yang masuk, apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat kritik sastra atau masih jauh dari harapan tulisan kritik sastra, Prof? Ya, saya kira lomba yang dilaksanakan HISKI Bali bekerja sama dengan Balai Bahasa Bali merupakan inisiatif yang baik, dan saya kira itu berhasil dari cukup banyaknya jumlah naskah yang masuk, dan mutu tulisan mereka itu luar biasa. Jadi yang dapat juara itu memang karya kritik yang sangat baik dalam pengertian disampaikan dengan bahasa, struktur penalaran yang mengagumkan, kemudian itu sesuai dengan tema yang diminta oleh panitia, dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan penulis-penulis itu untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak kita pernah duga dari pemahaman kita terhadap karya sastra. Misalnya karena temanya adalah menggali sastra pariwisata, ada satu esai yang menjelaskan membahas sajak-sajak Sitor Situmorang, dan kita tahu Sitor adalah seorang penyair yang telah bepergian ke berbagai tempat, dari Jakarta ke seluruh Jawa, ke Bali, akhirnya tinggal di Perancis dan keliling Eropa. Dan penulis kritik ini yang ikut lomba mencoba menganalisis bagaimana jejak-jejak perjalanan Sitor Situmorang di dalam puisi-puisinya. Ulasannya bagus sekali. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada ISKI Bali dan juga Balai Bahasa yang telah mengambil inisiatif untuk mengadakan lomba, dan akhirnya kita memiliki sejumlah kritik sastra yang sangat baik, inovatif, dan orisinal. Nah, itu Prof. Semoga kedepannya terus akan dilaksanakan lomba kritik sastra ini ya Prof ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri perbincangan sastra dan bahasa kali ini ya Prof ya. Harapan Prof Dharma untuk kritikus sastra di Bali dan di Indonesia secara umum, Prof. Ya, secara umum saya berharap agar kritikus sastra di Bali dan di Indonesia rajin bekerja, mengimbangi banyaknya karya sastra yang terbit. Jangan sampai perkembangan karya sastra secara kreatif dengan kritik sastra secara analitis timpang jauh. Walaupun kita tidak mungkin berharap jumlah buku kritik sama dengan jumlah buku kreatif, tetapi kalau karya-karya kritik sastra bisa muncul mewarnai kehidupan sastra, walaupun tidak mungkin membahas semuanya, itu sudah sangat baik, karena bagaimanapun juga pengarang dan juga pembaca selalu berkeinginan
untuk mendengar apa kata ahli tentang sebuah karya sastra. Kalau ahlinya mengatakan karya sastra itu baik atau menarik, perlu dibaca, dan kemudian ada pembaca yang membaca kritik itu, kemudian langsung mengambil buku yang dibahas untuk dibaca, itu adalah satu tanda kerja yang baik untuk kritik sastra, dan itu perlu tetap dilanjutkan. Baik Prof, terima kasih atas kehadiran Prof Dharma hari ini ya, dan ulang tahun lagi ya Prof, hari Minggu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Baik Prof, kami akhiri ya untuk perjumpaan kita hari ini ya Prof ya. Baik sahabat bahasa, dimanapun sahabat bahasa berada, sangat menarik pembahasan kita tentang sastra dan kritik sastra. Namun kita harus mengakhiri perbincangan kita kali ini karena kita terbatas oleh waktu. Terima kasih kepada Prof Dharma Putra yang telah berbagi informasi dalam program siaran Bincang Bahasa dan Sastra. Terima kasih kami sampaikan kepada pendengar atau pemirsa yang telah setia mengikuti acara ini. Semoga pembicaraan kita tadi bermanfaat bagi sahabat bahasa. Terima kasih atas perhatian sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada. Sampai jumpa pada siaran selanjutnya. Salam bahasa.